Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat siswa-siswi SMK 69 kelas 10 di Sija 2. Dengan izin Allah, alhamdulillah kita bisa melakukan satu pembelajaran jarak jauh dengan segala keterbatasan tentunya, tetapi tidak menjadi patah semangat buat kita yang senantiasa memiliki kemandirian dan kreativitas kita untuk pembelajaran. Yang pertama, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan dalam rangka kita menuntut ilmu menjadi satu nilai ibadah buat diri kita dan untuk orang tua kita khususnya. Salawat dan salam tentu kita sampaikan kepada suri tauladan kita, ialah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada keluarga dan sahabatnya sampai kepada pengikutnya yang istiqamah di dalam rangka melaksanakan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya lengkapnya adalah Nurul Mukmin. Kalian bisa panggil saya dengan Nurul, Pak Nurul. Alhamdulillah Bapak diberikan satu kesempatan pada tahun ini untuk mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sehingga insya Allah 1 tahun ke depan kita akan memaksimalkan potensi pada diri kita dalam rangka kita menuntut ilmu. Pada bab yang pertama nanti sebagai kata pengantar saja pada pagi hari ini kita akan mengenalkan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang terangkum di dalam Asmaul Husna. Seyogianya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, dalam rangka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa-doa kita, maka sudah selayaknya sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang baik yang terangkum di dalam Asmaul Husna selalu telah kita sandingkan di dalam permohonan kita. Karena di dalam doa kita, permohonan kita, tanpa kita memuji, tanpa kita menyebut nama-nama yang baik, maka sebagai seorang makhluk, sebagai seorang yang lemah, tentu ini menjadi adab yang tidak baik ketika kita langsung memohon permintaan tanpa ada satu puja dan puji. Satu contoh dalam bacaan basmalah yang terangkum di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ada dua sifat Allah yang diambil dari satu akar kata. Yang pertama Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim. Dua kalimat tersebut adalah memiliki satu kata yang sama asalnya, yaitu 3 huruf Ra, Ha, dan Mim. Rohama. Bertambah menjadi Rahman, ada 2 huruf, yaitu Alif dan Nun. Bergeser kepada kalimat Ar-Rahim atau Rahimun, ada penambahan 1 huruf, yaitu Ya. Maka kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya, memberikan kasih kepada semua makhluk. Di
Tidak pandang bulu dia beriman atau dia tidak beriman kepada Allah. Dia berakal atau dia tidak berakal kepada Allah. Maka Allah akan memberikan rezekinya kepada kepada makhluk tersebut. Meskipun dia adalah sebagai hewan melata. Maka kasih sayang Allah tidak terbatas kepada orang yang beriman saja, tetapi semua makhluk yang ada di dunia ini akan diberikan kasih sayang Allah. Yang kedua, Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan Allah yang Maha Pengasih. Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Nah, ini spesial. Tidak diberikan kepada banyak makhluk. Akan tetapi Allah katakan Ar-Rahim ini hanya untuk orang-orang yang beriman kepadanya. Orang-orang yang mengikuti suri tauladannya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ar-Rahim ini menjadi satu jaminan buat orang-orang yang beriman, insya Allah dengan keridhaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, maka akan dikumpulkan di satu tempat surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak berlaku kepada orang-orang yang tidak beriman, yang tidak berakal, bahkan hewan melata sekalipun. Maka Bismillahirrahmanirrahim ini sebagai pengantar, sebagai permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rangkaian doa-doa kita. Lebih-lebih kita tambahkan dengan sholawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin ini pertemuan yang sangat singkat sebagai perkenalan saja. Saya mohon kepada kelas 10 ini untuk menyesuaikan nama yang ada di forum classroom. Sebab forum classroom ini Bapak sudah cek ada banyak siswa yang tidak identitasnya tidak sesuai dengan nama absennya. Nah, maka Bapak mohonkan untuk mengganti di profil emailnya. Nanti bisa kalian mungkin cek di Google bagaimana cara mengganti akun nama di Classroom menjadi nama yang dikehendaki. Ini Bapak tunjukkan ya, contoh yang benar nih yang sesuai Bapak minta. Ahmad Muhajir S nomor 1. Ini juga sebenarnya Bapak belum tahu nih nomor 1 ini apa, XS apa. Nah, yang benar seperti apa? Yang Bapak minta itu contohnya ada satu format yang baku, misalnya Dharma Aditya. Dharma Aditya nama lengkapnya contoh. Terus dia berada di kelas berapa? Contoh ada di kelas 10 Sija 1. Maka ditambahkan strip ya atau AX ya, Sija 1. Dharma Aditya strip 10 Sija 1. Nah, itu format yang Bapak minta. Sehingga pada saat nanti pemberian nilai-nilai ya, pemberian koreksi-koreksi tugas-tugas yang diberikan, Bapak bisa tidak salah orang. Begitu barangkali sebagai pengantar saja. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat belajar dengan kondisi apapun. Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang pasrah, tetapi kita menjadi manusia-manusia yang memiliki kebebasan berekspresi, kebebasan dalam kreativitas,
sehingga kita menjadi manusia yang unggul, berkarakter, dan mandiri. Dan kalau sudah seperti itu, kita tanamkan di dalam diri kita sebagai manusia yang berbekal ilmu dan berhiaskan amal. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam segala proses pembelajaran kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.